Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojo Wedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Jaka dan Agus, nama mereka begitu terkenal di kampung ini. Bagaimana tidak? Mereka berdua adalah biang keonaran di sini. Mereka sangat dibenci oleh para warga kampung. Segala tindak tanduk mereka cenderung merugikan orang banyak. Mulai dari tindak premanisme yang mereka lakukan, mereka sering membuat keonaran hingga aksi perampokan dan pembegalan yang kerap kali mereka lakukan. Tak jarang mereka kerap kali menggunakan cara kekerasan dan tak segan melukai para korbannya. Banyak dari warga sekitar kampung di sini yang sudah menjadi korban Jaka dan Agus sudah sangat muak. Sebenarnya, mereka memang sudah sangat muak, namun tak ada warga yang berani mengusik mereka karena ilmu kebal dan ilmu hitam yang mereka miliki. Jangankan menindak mereka, sekedar menatap mereka saja, para warga sudah ciut nyalinya. Tak terhitung warga yang sudah melaporkan mereka ke polisi, namun entah kenapa ketika akan ditangkap, mereka menghilang tak berbekas. Aneh. Mungkin karena ilmu yang mereka miliki. Para warga memang sudah ciut nyalinya terhadap mereka. Dan setiap ada salah satu warga yang melaporkan mereka atau menegur mereka, pasti keesokan harinya warga tersebut jatuh sakit dan muntah darah. Maka dari itu warga seakan segan dan tidak berani berbuat apa-apa. Tidak berurusan dengan mereka mungkin adalah jalan terbaik. Pak Aris, beliau jatuh sakit keesokan harinya setelah berurusan dengan Jaka. Karena Jaka meminta jatah gabah kepadanya. Namun Pak Aris tentu menolaknya hingga hampir terjadi perkelahian. Membuat Jaka mengacungkan parangnya kepada Pak Aris, namun berhasil dicegah oleh beberapa warga. Bisa dibilang Pak Aris ini juga mempunyai ilmu kanuragan. Namun entah kenapa keesokan harinya beliau mendadak sakit keras hingga memuntahkan darah dari mulutnya. Nampaknya ilmunya Pak Aris masih belum seberapa jika dibandingkan dengan ilmunya Jaka. Namun seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Dan itulah yang terjadi dengan Jaka. Jaka terlihat panik, mencari keberadaan sabuk kebanggaannya. Di mana sabuk itu berada? Apa di bawah Agus? Ucapnya dalam hati yang frustasi karena tak kunjung jua menemukan sabuk hitamnya. 2 hari sebelumnya, Agus berpamitan kepada Jaka. Agus hendak menemui gurunya yang berada di kaki Gunung Cermai. Bisa dibilang itu adalah agenda rutin yang Agus lakukan 3 bulan sekali. Tujuannya adalah mengasah ilmu kebatinan yang ia miliki. Sebenarnya Agus ini orangnya pendiam. Ia hanya berbicara jika dirasa itu penting. Sikap dan sifat Agus juga jauh terbalik dengan Jaka. Hampir semua masalah yang Agus dapat bersumber dari perilaku Jaka yang arogan dan agresif. Sebagai sahabat tentu Agus senantiasa selalu menolong temannya tersebut. Terlebih Agus juga memiliki hutang nyawa kepada Jaka. Semua ilmu yang Jaka miliki adalah hasil apa yang Agus ajarkan kepadanya. Bisa dibilang Agus adalah sahabat sekaligus guru bagi Jaka.
Lelah mencari namun tak kunjung mendapati apa yang dia cari, Jaka duduk terdiam di balai bambu depan rumahnya seraya memikirkan apa yang harus ia lakukan. Entah kenapa perasaannya begitu resah dan gelisah hari ini. Aneh, tidak seperti biasanya. Jaka bimbang. Kebutuhan untuk hidupnya sedang banyak, tapi jika harus keluar dan melancarkan aksinya, tentu karena tak ada Agus bersamanya dan juga sabuk yang merupakan jimat pelindungnya kini hilang entah kemana. Sebenarnya Agus sangat melarang Jaka ketika pergi beraksi namun tak membawa jimatnya tersebut. Tentu karena besarnya resiko nanti yang akan ia terima dan hadapi. Jaka beranjak dari tempat duduknya. Ia berjalan keluar rumahnya dengan sebatang rokok terselip di jari tangannya. Ia berniat untuk berjalan ke arah pasar, sekedar menghilangkan kegelisahan dalam hatinya. Hingga ia menghentikan langkah kakinya di warung bakso sederhana milik Pak Tani. Mungkin semangkuk bakso bisa merendahkan kekalutan hati dan pikirannya. Seperti singa yang tengah melihat mangsa di depannya, pandangan Jaka begitu tajam menatap seorang ibu hamil yang tengah repot membawa barang belanjaannya. Mata Jaka tertuju pada dompet yang terkepit di ketiak ibu hamil tersebut. Kesempatan yang begitu menggiurkan untuk dilewatkan. Tanpa berpikir dua kali, Jaka segera beranjak dari tempat duduknya. Ia berjalan dengan santai ke arah wanita tersebut sambil mengawasi keadaan di sekitarnya dan mencari rute pelarian yang sekiranya aman nanti. Perlahan dia mendekat hingga Jaka sekarang tepat berada di samping wanita tersebut. Matanya begitu tajam melirik ke arah barang yang diincarnya. Pak Tani hanya bisa mengelus dada. Pak Tani berdoa, berharap agar sang wanita baik-baik saja karena nasib sial akan dialaminya. Ya, tentu saja Pak Tani tahu apa yang Jaka pikirkan. Begitu cepat tangannya meraih dompet yang terjepit di antara ketiak. Sang korban pun begitu kaget dan kencang berteriak. Tendangan kaki kanan dari Jaka mendarat di perut korban yang tengah mengandung. Korban seketika jatuh tersungkur. Merintih menahan sakit di perutnya akibat tendangan sekuat tenaga yang Jaka berikan. Jaka begitu panik kala itu. Seketika dia melangkahkan kakinya secepat mungkin, berusaha menjauh dengan langkah seribunya. Mendengar ucapan minta tolong korban, para warga yang berada di sekitar pun segera menghampiri untuk menolongnya. Sementara para warga yang lain berusaha mengejar Jaka. Pacuan larinya begitu pesat hingga dadanya terasa sesak. Teriakan jambret dan maling dari para warga seakan memburu dirinya. Dan tubuh Jaka terserempet mobil kijang berwarna merah yang melaju kencang di samping kiri jalan pasar. Tubuhnya terpelanting dan tersungkur di aspal. Namun Jaka masih bisa bangkit. Sedikit merangkak menahan sakit di dada dan kakinya. Agus anjing! Teriaknya memaki. Bagaimana tidak? Di saat seperti ini Agus tak ada di sampingnya. Namun jelas ini semua adalah hasil dari kecerobohan yang ia sendiri lakukan. Ia berjalan pincang, masih mencoba untuk berlari, menghindari kejaran warga yang semakin beringas memburunya. Namun sia-sia. Para warga sudah mengepungnya, memblokade setiap arah yang coba ia tuju. Namun dengan sompralnya, Jaka justru menantang para warga yang sudah memutarinya. Seakan ia sangat percaya dengan apa yang ia miliki. Banyak bacot anjing. Fuck! Sebuah balok kayu menghantam wajah Jaka dengan kerasnya, membuat Jaka jatuh terhuyung-huyung ke belakang.
Namun Jaka hanya tertawa, seakan tak terasa apa-apa. Melihat itu, para warga semakin brutal menghajar Jaka, menusuknya dengan kayu, menendang wajahnya, menghantamkan batu bata ke arahnya, hingga menimpanya dengan papan besar dan diinjak-injak secara beramai-ramai. Warga sekitar yang melihatnya bersikap apatis. Mereka seakan tak peduli dengan perilaku keji para massa yang memperlakukan Jaka layaknya seperti binatang hina. Mungkin mereka juga sudah sangat muak dengan perilaku yang selama ini Jaka buat. Dan aneh, Jaka masih bisa terduduk dengan wajah yang menunduk berlumuran darah. Bahkan ada warga yang entah siapa datangnya hanya untuk memukul dan menendang wajah Jaka. Sepertinya ia melupakan masalah yang ia hadapi saat ini. Namun, Jaka kembali bangkit dengan tubuh sempoyongan menahan rasa sakit. Para warga terhenyak melihat pemandangan di depannya. Salah seorang warga datang dengan membawa bambu kuning yang seukuran stik biliar. Ia pun menyabetkan bambu tersebut tepat di kepala Jaka dan seketika membuat tubuh Jaka kembali terhuyung jatuh ke belakang dan tak mampu bangkit kembali. Tubuhnya terkapar bersimbah darah. Bukannya berhenti, para massa justru semakin beringas menyiksa. Salah seorang warga bahkan meminumkan cairan semen yang sudah dicampur air ke dalam mulut Jaka yang membuat tubuh Jaka mengejang. Selang beberapa lama, datang seorang pria dengan membawa cangkul bekas adukan semen dan pasir. Ia menancapkan mata cangkulnya di leher Jaka, yang membuat luka lebar menganga di lehernya. Belum puas, ia kembali mengayunkan cangkulnya ke arah perut Jaka, yang sudah terkapar tak berdaya. Merobek perutnya hingga mengeluarkan organ dalam isi perutnya. Cipratan darah mengenai wajah sang pencangkul dan aspal di sekitarnya. Masih belum puas, kini dia menancapkan cangkulnya di kepala sebelah kiri Jaka yang membuat telinganya terputus dan robek pelipisnya. Tak lama, polisi datang di TKP. Segera membawa mayat Jaka ke rumah sakit terdekat dan menginterogasi beberapa warga untuk dimintai keterangan sebagai saksi mata. Setelah polisi pergi dari tempat kejadian, para warga masih berkerumun untuk melihat lokasi kejadian. Darah masih tampak segar tertumpah di pinggir jalan raya. Polisi pun segera memasang garis kuning pertanda tempat kejadian hingga perlahan bergulirnya waktu, warga sudah mulai membubarkan dirinya masing-masing. Malam menjelang, tak seperti biasanya keadaan begitu sepi. Tak ada aktivitas warga seperti biasanya. Bahkan tak ada satupun warga yang keluar dari dalam rumahnya. Pada kemana ini orang-orang? Gerutu tukang bakso merasa kesal. Tumben, sepi banget gak kayak biasanya. Pak Ihsan memang biasa menjajakan dagangan baksonya keliling kampung ini pada malam hari. Namun aneh, malam ini kampung seolah mati. Tak ada satupun orang yang ia temui. Pak Ihsan kembali mendorong gerobak baksonya untuk kembali berkeliling menjajakan dagangannya. Cahaya rembulan yang tampak terang menemani malam menuju pagi yang akan datang. Keesokan harinya, kematian Jaka menjadi trending topik oleh warga kampung. Yang berdagang, yang sedang asik nongkrong, yang sedang istirahat di gubuk sawah, para ibu-ibu yang tengah asik menggosip, nampak semua tengah membicarakan tentang kematian Jaka kemarin. Saling berbagi informasi perihal apa yang mereka lihat kemarin. Kematian yang tragis dan mengenaskan. Namun yang menjadi pertanyaan, kemana Agus? Di mana dia berada? Sudah beberapa hari,
Warga tak melihat batang hidungnya. Pagi menjelang siang, Pak Ihsan menaiki sepeda motor tua andalannya. Ia menarik dalam gas di tangan kirinya. Terburu-buru pergi ke pasar untuk membeli daging di tempat langganannya. Dan syukurlah, ternyata masih ada stok daging untuknya. Rupanya sang penjual sengaja mengisahkan daging sapinya untuk Pak Ihsan yang merupakan langganan setianya. Pak Ihsan mencuri dengar dari para warga lain tentang kematian Jaka. Apakah benar? Rasanya ia tak percaya. Terlebih, Jaka merupakan orang yang cukup sakti dan berani. Pak Ihsan pun menanyakan kebenaran kabar tersebut kepada sang penjual daging. Dan benar saja, ia baru percaya setelah diceritakan panjang lebar oleh sang pemilik daging tersebut. Pantesan semalam sepi, ucapnya kepada dirinya sendiri. Malam kembali menyapa desa. Warga sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Tak seperti kemarin malam yang sangat sunyi, sekarang kembali ramai. Berbanding terbalik dengan suasana di pemakaman desa yang nampak sepi, sunyi, dan tentunya mencekam. Seorang pria tampak tengah berjongkok memandangi makam yang masih baru. Tanah bekas galian pun masih tampak merah. Bunga yang ditabur pun belum layu di atas makam tersebut. Makam sederhana yang hanya bernisankan papan kayu tipis. Rupanya Agus datang melihat tempat peristirahatan terakhir temannya tersebut. Ia berjongkok di depan kuburan Jaka yang kemarin dimakamkan. Namun tak ada raut kesedihan yang terpancar dari wajahnya. Agus nampak terlihat tenang, seakan ia sudah tahu akhir riwayat dari sahabatnya tersebut. Sungguh biadab warga desa menyiksamu. Kau diperlakukan layaknya seperti bukan manusia. Dan sampai di akhir perjalanan hidupmu, kau masih terhinakan oleh mereka. Tak ada yang mau membantu menguburkan jasadmu terkecuali keluargamu sendiri. Aku sengaja datang di pusaramu untuk menengok dan melihat tempat terakhirmu. Biarkan aku membantu membalaskan dendammu. Maafkan aku kawan karena sudah mengganggumu di kuburanmu, ucap Agus seraya terus melihat kuburan dari temannya tersebut. Agus mengangkat cangkul yang ia bawa ke tanah tempat di mana Jaka dikubur. Agus membongkar paksa makam Jaka untuk mengeluarkan jasadnya yang nanti akan ia bawa. Perlu waktu yang cukup lama untuk Agus membongkar kuburan Jaka. Peluh menetes dari keningnya. Suasana makam begitu hening sehingga yang terdengar hanya suara mata cangkul yang bertemu dengan tanah yang basah. Dok! Mata cangkulnya menghantam papan kayu pelapis jasad Jaka. Segera Agus melempar cangkulnya ke pinggir, mengais tanah menggunakan tangannya sehingga membuat kukunya yang hitam penuh tanah. Perlahan Agus membuka papan pelapis jasad. Bau busuk langsung menyeruak begitu papan dibuka. Darah masih merembes di kain kafan pembalut tubuh Jaka. Begitu mengerikan pemandangan yang terlihat. Namun tak ada ekspresi apapun dari Agus. Wajahnya nampak datar, tak menunjukkan kekagetan atau ketakutan sedikit pun. Agus membopong mayat sahabatnya tersebut, mengangkatnya dari liang kubur dan meletakkannya di samping kuburan. Lalu Agus beranjak naik dan menimbun kembali lubang kuburan dengan tanah. Tak terlalu rapi Agus menimbun, namun itu cukup untuk menghilangkan jejak bekas galiannya. Setelah semuanya beres,
Agus menaruh mayat Jaka di atas bahunya. Tangan kanannya memegang mayat sementara tangan kirinya membawa cangkul yang masih kotor dengan bekas tanah. Usus Jaka terburai di samping kiri telinga Agus, sementara wajah Jaka tepat persis menghadap ke arahnya. Agus berjalan menuju rumahnya yang lumayan jauh dari area kuburan desa, membopong mayat sahabatnya tanpa rasa takut sedikit pun. Selang beberapa menit, Agus sudah sampai di rumahnya yang berada di pojok desa. Rumah sederhana, peninggalan orang tuanya yang telah meninggal 7 tahun yang lalu. Agus hanya tinggal sendirian di rumah ini. Hanya Jaka yang sering menemaninya untuk mengusir kesepian di rumah ini. Sekarang Jaka kembali menemaninya, namun dalam bentuk yang berbeda dan tak bernyawa. Jasadnya dibaringkan di atas lembar daun pisang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tak lupa Agus juga membakar kemenyan. Asap putih muncul dari pembakaran kemenyan tersebut. Agus menyayat telapak tangannya dengan pisau kecil sehingga darah pun keluar dari bekas sayatannya. Ia meneteskan ke mulut Jaka yang kini sudah menjadi sebujur bangkai. Lalu ia pun kembali meneteskan darahnya ke wadah pembakaran menyan tadi. Agus merapal mantra-mantra. Mulutnya berkomat-kamit, membaca bacaan yang entah itu apa. Keajaiban pun mulai terjadi. Mayat Jaka menggeliat lantas terduduk. Ya, Jaka seperti kembali bangkit dari kematiannya. Agus hanya tersenyum kecut. Dari sini, semua teror di desa berasal. Pak Ihsan kembali berkeliling menjajakan baksonya. Ia kembali senang, karena sekarang warga tampak kembali membeli dagangannya. Tak terhitung mangkok yang kotor akibat banyaknya pembeli malam ini. Pak Ihsan tampak sumringah karena dagangannya tinggal sedikit lagi. Begitu besar asanya untuk menghabiskan dagangannya tersebut. Cukuplah sekiranya modal untuk kembali berjualan esok harinya karena memang duit yang ia dapatkan sudah terkumpul banyak. Pak Ihsan kembali mendorong gerobaknya sampai ke ujung desa. Berharap besar ada orang yang mau memborong dagangannya tersebut. Ting, 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 ting. Suara sendok diadu dengan mangkok. Ini adalah suara ciri khas bakso Pak Ihsan. Dengan hanya mendengar suara ketukannya, warga pasti sudah hafal bahwa Pak Ihsan sedang melintas di area dekat sini. Namun dugaan mereka salah. Tak ada seorang pun di ujung desa ini. Pak Ihsan menghentikan laju gerobaknya. Sembari menunggu pembeli, ia kembali menghitung uang hasil jualannya. Berharap ada seseorang yang datang dan mau membeli baksonya. Lama dia menunggu, namun tak ada orang juga. Dari kejauhan suara berisik terdengar. Berasal dari kucing yang tengah menggeram dan mengeong. Hus, 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 teriakan Pak Ihsan mengusir kucing tersebut. Namun, justru suara kucing tersebut semakin kencang terdengar. Masalah apa sih, Cing? Rebutan? Apa masalah cinta sampai pada ribut begitu? Ucap Pak Ihsan kepada sumber suara. Dan tak lama, suara kucing tadi seperti berlari karena suaranya yang menjauh. Duh, kok merinding ya? Ucap Pak Ihsan heran. Sedang asik Pak Ihsan menghitung uang. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menabrak gerobaknya dari arah depan sehingga membuat gerobak baksonya sedikit berguncang. Apa ini? Ucap Pak Ihsan.
Ia pun segera berjalan ke arah depan gerobaknya. Namun ternyata tak ada apapun. Ia pun segera kembali ke posisi semula di belakang gerobak. Ini kenapa ya? Kok nambah merinding ya? Pak Ihsan kembali merasa hawa dingin di tengkuknya. Pak Ihsan merasa heran karena seperti ada sebuah tangan yang memegangi kaki kanannya. Dengan ekspresi heran dan takut, ia menolehkan pandangan ke arah kaki kanannya. Lidahnya tercekat manakala melihat tangan yang berlumuran darah sedang memegang erat kakinya. Dengan mata terbelalak dan tubuh yang kaku serta gemetar hebat, Pak Ihsan tercekik ketakutan. Tak ada yang bisa dilakukan Pak Ihsan selain terus memandangi sosok pemilik tangan tersebut yang hancur terbelah wajahnya dan isi perutnya yang keluar menjuntai menyentuh tanah. Jangankan untuk lari, untuk sekedar bergerak saja rasanya sangat sulit. Suhu tubuhnya memanas. Pak Ihsan terasa begitu tercekam ketakutan. Allahu Akbar, teriak Pak Ihsan sangat keras, mengeluarkan segala perkataan yang sedari tadi tertahan. Dengan langkah 1000 Pak Ihsan lari tak karuan. Jatuh bangun dia berlari menjauhi sosok tersebut. Ia tak memperdulikan apapun, termasuk gerobaknya. Ia hanya memperdulikan dirinya sendiri. Pak Ihsan lari sambil berteriak seperti orang kesetanan, menabrak apapun yang ia lalui untuk mencari pertolongan dan keselamatan, hingga ia begitu jauh dari gerobak kesayangannya tersebut. Tak berapa lama Fahmi keluar dari dalam rumahnya. Ia melihat gerobak bakso milik Pak Ihsan yang terparkir tak jauh dari rumahnya. Ia pun segera berjalan untuk memesan semangkuk bakso karena lapar yang ia rasakan. Namun sesampainya di tempat, tak ada siapapun. Kemana ini yang jual? Pikirnya, karena Pak Ihsan tak ada di tempat. Fahmi menoleh ke segala arah untuk mencari keberadaan sang pemilik gerobak bakso. Lama ia mengamati sekeliling, namun tak kunjung juga melihat Pak Ihsan. Bodoh amat, pikirnya. Fahmi pun mengambil mangkok yang masih bersih. Ia berniat untuk meracik bakso buatannya sendiri karena rasa lapar yang tak tertahankan. Namun, ketika ia membuka panci di mana tempat mengukus bakso, ia pun terheran-heran. Bersambung dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti cerita selanjutnya di channel Ojawadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.